bulan 10 Muharram 1446 Hijriah yang dirangkai dengan peringatan hari ulang tahun persaudaraan Setiahati Trate ke-102. Syukur alhamdulillahirabbil alamin. Marilah selalu kita persembahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Esa, atas kesehatan, kenikmatan dan semua berkah yang kita terima sampai pada malam hari ini. Kemudian selanjutnya dan sekalian, perkembangan Trate semakin lama tidak semakin ringan. Banyak hal, tuntutan-tuntutan yang harus kita cukupi, apalagi situasi-situasi yang sekarang ini, situasi teknologi informasi yang sedemikian pesat perkembangannya. Suatu kejadian sering dulur-dulur kita tidak tanggap bahwa ini hoax dan sebagainya, terobsesi oleh berita-berita yang sifatnya ini provokatif, sifatnya ajakan yang seolah-olah yang mengajak itu cabang, padahal tentunya saya yakin penjaringan semua tahu, yang tokoh-tokoh, ketua ranting dan sebagainya tahu bahwa ini berita-berita yang tidak benar, berita-berita hoax dan sebagainya. Sehingga dari provokasi itu muncul kejadian-kejadian yang masih terjadi, misalkan konvoi. Namun saya memberikan apresiasi pada ketua ranting, pelatih, kemudian tokoh-tokoh yang ikut serta bagaimana memproses ini menjadi proses mulai persiapan polos maupun sampai dengan calon warga ini menjadi hal yang lebih baik. Karena bagaimanapun juga warga ini berproses dari latihan, yang melatih adalah pelatih. Ya, pelatih inilah yang sebenarnya membentuk karakter-karakter pada orang yang baru masuk Trate, sehingga mereka paham piye sih karakter wong Trate, mulai bentuk basa, kemudian dalam bersalaman, kemudian paham tentang karakter-karakter Trate yang ada dan sebagainya. Bagaimana menghormati seniornya, menghormati pelatihnya dan sebagainya. Ini perlu ditanamkan, kalau ini tidak akan menjadi degradasi dalam pembinaan itu, sehingga mereka jadi warga yang tidak paham tentang Trate. Karena tidak paham, ketika jadi warga akhirnya dia mencari hidup di Trate. Itu sekali lagi ungkapan rasa syukur inilah mari kita ungkapkan panjatkan pada Allah Ta'ala, karena bagaimanapun juga pelaksanaan Trate ini bisa berjalan dengan tertib, lancar, hikmat. Kemudian harapan kita sekalian tentunya mengharap bahwa Trate ke depan di cabang Bojonegoro ini lebih tertib, lebih bisa berdaya guna, bisa bermaslahat bagi masyarakat di sekitarnya. Gitu. Molakno, monggo kita sama-sama mendewasakan diri. Warga yang ada itu selalu kita gembleng. Hakikatnya bukan hanya sekedar menjadi warga Trate, tapi benar-benar bisa menjadi orang setia hati. Mas Ri sering menyampaikan setiap latihan-latihan terakhir pada calon warga, luwih becik dadi wong esan aja uga dadi warga Trate. Timbangan dadi warga Trate uga dadi wong sing beresan. Nek dadi warga kuwi latihan kadang setahun bisa. Tapi untuk menjadi warga desa belum tentu warga itu 5 tahun itu bisa benar-benar menyerapi, meresapi apa makna ilmu setia hati. Saudara-saudara sekalian, saya singgung sedikit.
Setia hati itu apa toh? Kata-kata setia itu adalah rela berani berkorban apapun demi yang disetiai. Jadi kerelaan berkorban dengan tulus ikhlas demi yang disetiai. Yang disetiai siapa? Hati nurani yang selalu berkiblat kepada Tuhan Yang Maha Esa. Apapun agamanya, segala sesuatu yang selalu berkiblat dan berjalan di jalan Tuhan Yang Maha Esa itu pasti baik dan benar. Jadi setia hati, kita rela berkorban apapun demi hati yang selalu berkiblat kepada Tuhan Yang Maha Esa, selalu di jalannya Tuhan, apapun resikonya. Ya, itu setia hati. Saiki sing setia sopo? Yang setia itu diri kita. Maka dari awal kita itu berlatih, dikenalkan untuk mengenal diri kita sendiri yang sebaik-baiknya. Diri dimaksud di sini adalah badan wadah kita, panca indera, akal pikiran, dan lain sebagainya. Itu semuanya kita arahkan selalu di jalannya Tuhan Yang Maha Esa. Maka insya Allah akan keselamatan, kebahagiaan itu akan kita dapatkan. Dan saudara-saudara sekalian, marilah kita belajar ikhlas dalam mengabdikan diri kepada masyarakat lewat Esa Trate. Jadi mengabdikan diri bukan kepada Esa Trate, tapi kepada masyarakat lewat Esa Trate. Jadi Esa Trate itu hanya sebagai sarana, sebagai jalan. Kenapa ngono? Esa Trate itu hakikatnya milik siapa? Apa milik warga? Oh, bukan. Hanya milik warga dengan istri bukan. Esa Trate itu milik bangsa Indonesia. Maka dari itu siapapun warga negara Indonesia khususnya yang ingin menuntut ilmu di Esa Trate diizinkan. Kita tidak tidak memandang suku, agama, ras dan lain sebagainya. Diizinkan. Terus pemberi ini adalah harus warga Esa Trate yang sudah mendapatkan pembinaan, pelatih maupun semacam kursus melatih. Itu yang diizinkan. Saudara-saudara sekalian, monggo di dalam Esa Trate itu kita tanamkan rasa persaudaraan yang tulus ikhlas, baik lahir maupun batin, satu dengan yang lain. Nabi Ayub menderita sakit sembuh pada bulan Dhul. Nabi Ibrahim itu pernah dianggap salah oleh raja, divonis hukum mati dengan cara dibakar, hukum bakar sampai mati. Sudah diberikan tiang untuk dibonjol tangannya, kiri kanannya diberi kayu-kayu, dinyalakan kayunya, terbakar menyala-nyala itu. Nabi Ibrahim dengan tenangnya dia berdoa pada Allah. Doanya hasbunallahu wa ni'mal wakil, hasbunallahu wa ni'mal wakil, hasbunallahu wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah yang menjadi pelindungku, cukup Allah yang menjadi pelindungmu. Itu tuh. Itu coba saja loh. Wah, wajib bong diri muni ngono. Yo nek keterima. Ini Nabi loh, ya. Kayu dibakar sampai menyala-nyala, habis jadi arang jadi abu. Nabi Ibrahim tetap masuk tidak gagal sedikit pun di pada bulan. Terus Nabi Muhammad SAW mengajar di Mekah mengalami kesulitan, diperintahkan pindah hijrah ke Madinah. Ini tonggak tahun baru bulan Komariah dan hijrah ya perpindahnya atau hijrahnya Nabi Muhammad dari Mekah menuju ke Madinah itu pada bulan Dhul. Ini berarti pindah dari yang kurang baik menjadi yang lebih
baik. Semoga kita dari perbedaan yang kurang baik akan menjadi yang lebih, termasuk lahirnya pendekar-pendekar setia di Trate juga pada bulan Suro. Kita selalu mendapat pertolongan barokah dari Allah. Ini sejarah bulan terus kesadaran masih banyak. Ini sedikit mengenai sejarah Esa Trate karena judulnya kan ulang tahun ini. Esa Trate itu lahir pada tahun 1922, tepatnya 2 September 1922 oleh Bapak Harjo Utomo di Desa Pilang Bango. Sedangkan Bapak Harjo Utomo sendiri sebelumnya sudah ikut latihan berburu pada Bapak Harjo Utomo, pada Bapak Ki Ageng Suro Diwiryo. Itu dulu namanya SH ya, Setia Hadi, yang tahun 1903. Mengapa kok sampai membuat SH Trate? Ki Ageng Utomo, Ki Ageng Utomo itu prihatin karena yang diterima jadi sesuatu semuanya pakai embel-embel, kalau tidak Raden, Mas, Raden Ayu, kalau tidak ada embel-embel itu tidak akan diterima. Dan sinyo-sinyo itu banyak yang latihan, dia prihatin. Kok sinyo malah dilatih? Wong tua rakyat jelata kok orang latihan yang edak. Terus dia nekat tahun 22 itu. Ya pun aku kenapa nih kok bermatur, aku kok pengen apa murid yang biasa. Dia gak menusuk kapan orang rakyat Indonesia ini kok kencak atau bisa menikmati ilmu kita. Dia menikmati sendiri di rumahnya Pilang Bango, dan agak lama bukan nonton di Luceret itu ikut Nganjuk dan juga ke Pare Kediri, tapi pusatnya tetap di Pilang Bango. Itu tahun 24 ini diberi nama PST, Setia Hadi PST, Pemuda Sport Club. Akhirnya baru seumur jagung umurnya Bapak Utomo ditangkap oleh polisi, dihukum hukuman 6 bulan, pulang dari penjara latih lagi, baru pulang dari penjara latih lagi dengan raginya, tapi tidak yang lagi banyak ya, tetap ada harus terkese. Itu tangkap lagi di sidang, dihukum 6 tahun, dipindah ke Cipinang, Jakarta, Pinang ya Jakarta ya, Cipinang, terus pindah lagi ke Padang Panjang. Padang Panjang itu sawah lunto saja, Sumatera Barat. Itu sebenarnya akan dipindah ke Bapendikul, tapi tidak jadi. Karena umumnya sudah mencapai 5 tahun, berapa tahun biarkan datang, betul, dibebaskan. Terus berjalan bersama berjalannya waktu. Tahun 1942 diadakan musyawarah, kumpul-kumpul warga itu agak banyak, tapi namanya itu SHBSC, Setia Hadi Pemuda Sport Club, atas usul salah satu warga senior yang bernama Suratno Surengpati. Tahun 1942 ini diganti namanya, diganti menjadi Persaudaraan Setia Hadi Trate.